Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Yeni di pelajaran matematika. Belajar matematika asik dan menantang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang akan kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu Yeni akan menyampaikan materi yang kedua di kelas 5. Apa itu? Yaitu tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan. Akan tetapi, khusus untuk pertemuan kali ini, Bu Yeni akan menyampaikan materi tentang operasi hitung, perkalian, pecahan. Kalian siap? Siap! Ayo kita belajar bersama ya. Sebelum kita masuk ke materi operasi hitung perkalian pecahan, kita ingat kembali ya, bentuk umum pecahan. Seperti apa itu? Nah, di sini sudah terlihat bentuk umum pecahan adalah A per B, di mana A dikatakan sebagai pembilang dan B dikatakan sebagai penyebut. Dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Ya, artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Selain itu, ada bentuk umum perkalian pecahan. Seperti apa itu? Nah, di sini terlihat A per B dikali C per D. Sama dengan A dikali C per B dikali D. Nah, bedanya untuk perkalian pecahan, kita tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Jadi, cara mengerjakannya adalah pembilang dikali pembilang. Di sini yang sebagai pembilang adalah A dan C. Berarti A dikali C dibagi penyebut dikali penyebut. Penyebutnya di sini adalah B dan D. Maka dibagi B dikali D. Dengan syarat hasil kali dari B dan D tidak sama dengan 0. Paham ya? Oke, selain itu ada bentuk umum perkalian pecahan yang lain. Terlihat A dikali C per D sama dengan A dikali C terlebih dahulu, baru dibagi D. Dengan syarat D tidak boleh sama dengan 0. Paham ya? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari berbagai bentuk operasi hitung perkalian pecahan. Di antaranya bisa kalian lihat ada 10 poin ya. Mulai dari perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa sampai dengan perkalian pecahan desimal. Kalian penasaran? Yuk kita belajar bersama ya. Poin pertama, perkalian bilangan asli dengan pecahan biasa. Perhatikan contoh soal berikut ya. 2 dikali 1 per 3. 2 ini adalah bilangan asli ya yang dimaksudkan. Nah, cara mengerjakannya sama dengan bentuk umum perkalian pecahan di slide sebelumnya. Yaitu bilangan asli kita kalikan dulu dengan pembilangnya. Berarti 2 dikali 1 dibagi penyebutnya 3. Tinggal kita hitung hasilnya. 2 kali 1, 2 per 3. Udah bukan? Oke, untuk lebih jelasnya, kita latihan soal ya. 1 per 3 dikali 12. Nah, bentuknya terbalik. Kalau tadi bilangan aslinya terletak di depan, sekarang di belakang. Jangan bingung. Tetap sama aja cara mengerjakannya ya, yaitu bilangan asli dikali pembilang. Atau kalau ini pembilangnya lebih dulu, berarti pembilang dikali bilangan asli. 1 dikali 12 dibagi 3. 1 dikali 12 sama dengan 12 dibagi 3. Nah, 12 per 3 masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3 pembilang dan penyebutnya. Sama dengan 4 per 1. 4 per 1 sama dengan 4 dibagi 1 ya, hasilnya sama dengan 4. Paham? Oke. Yang kedua, perkalian bilangan asli dengan pecahan campuran. Kita perhatikan contoh soal berikut ya. 2 dikali 1, 2 per 3. Di mana di sini 2 sebagai bilangan asli dan 1, 2 per 3 masih dalam bentuk pecahan campuran. Maka langkah pertama ialah kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, kalian hebat. 1, 2 per 3 jika diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 3. Setelah itu, cara mengerjakannya adalah bilangan asli dikalikan dengan pembilang. 2 dikali 5 per 3.
Hasilnya adalah 2 dikali 5, 10 per 3. Nah, ini sudah sederhana. Tapi, pembilang lebih dari penyebut. Maka, diapakan? Kita ubah menjadi pecahan campuran. Oke, betul. Nah, pecahan campuran dari 10 per 3 adalah 3, 1 per 3. Yuk, latihan soal. 1 per 8 dikali 16 sama dengan 1 per 8, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. 1 dikali 8, 8 ditambah 1. 9 per 8 dikali 16 sama dengan, pembilang kita kalikan dengan bilangan asli ya. 9 dikali 16 dibagi 8. Sama dengan 144 dibagi 8. Nah, ini masih belum sederhana. Pembilang dan penyebut masing-masing masih bisa dibagi 8. Sama dengan 18 per 1. Sama dengan 18 dibagi 1. 18. Paham? Atau kalian bisa menggunakan cara lain seperti ini. Kita tuliskan kembali 9 per 8 dikali 16 sama dengan pembilang dikalikan dengan bilangan asli dibagi 8. Nah, kalau cara yang kedua ini, sebelum kita kalikan, boleh kita sederhanakan terlebih dahulu. Yang boleh disederhanakan adalah pembilang dengan penyebut. Ingat ya, pembilang dengan penyebut. Pembilang dan pembilang tidak boleh, penyebut dan penyebut juga tidak boleh. Nah, bisa kita lihat, 9 dengan 8, apakah masih bisa disederhanakan? Tidak ya. Nah, kita coba 16 dengan 8. Bisa sama-sama dibagi 8. Oke, sama-sama dibagi 8 ya. 16 dibagi 8 hasilnya 2, 8 dibagi 8 hasilnya 1. Nah, setelah itu, ada yang masih bisa disederhanakan lagi? Sudah sederhana ya? Oke. Kita kalikan ya, 9 dengan hasil pembagiannya atau hasil penyederhanaannya. Bukan 16 ya, tapi dikalikan dengan 2. Per menyebutnya 1. 9 dikali 2 sama dengan 18 per 1. 18 dibagi 1 sama dengan 18. Kalian paham? Yuk kita latihan soal. 2 per 8 dikali 8 per 9. Di sini terdapat dua bentuk pecahan biasa dengan penyebut beda, 8 dan 9. Ingat, tidak perlu kita samakan penyebutnya ya. Kita ingat saja bentuk umum perkalian pecahan di slide sebelumnya, yaitu pembilang dikali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Nah, kalian sudah hebat. Kita langsung kerjakan ya. Pembilangnya di sini adalah 2 dengan 8. Maka 2 dikali 8 dibagi 8 dikali 9 sama dengan 16 per 72. 16 per 72 masih bisa disederhanakan ya, pembilang dengan penyebut sama-sama dibagi 8. 16 dibagi 8, 2, 72 dibagi 8, 9. Maka hasilnya adalah 2 per 9. Atau kalian bisa menggunakan cara yang lainnya, yaitu kalian sederhanakan dulu pecahannya sebelum kalian kalikan. Seperti ini, 2 dikali 8, sama seperti tadi, 8 dikali 9, sama dengan. Nah, sebelum kalian kalikan, kalian sederhanakan dulu pembilang dengan penyebutnya. Yang bisa disederhanakan adalah 2 dengan atas dengan bawah ya, 2 dengan 8. Sama-sama kita bagi 2, sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, pembilangnya menjadi 1 dan 8, penyebutnya menjadi 4 dan 9. Ada yang masih bisa disederhanakan? Ada ya, 8 dengan 4, masing-masing dibagi 4. Sama dengan 2, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, 4 di sini walaupun merupakan hasil dari penyederhanaan, akan tetapi masih bisa disederhanakan lagi ya. Oke. Nah, tidak ada yang bisa disederhanakan lagi sekarang, maka kita tuliskan pembilangnya 1 dikali 2 dibagi penyebutnya. Tadi ini hasil penyederhanaannya menjadi 1 dikali 9. 1 dikali 2, 2 dibagi 1 dikali 9, 9. Nah, hasilnya sama ya, 2 per 9. Kalian paham? Poin berikutnya, perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Kita perhatikan contoh soalnya. 4 1 per 5 dikali 2 per 7. 4 1 per 5 masih dalam bentuk pecahan campuran ya, maka kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan
biasa, yaitu 21/5 dikali 2/7. Nah, setelah itu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 21 dikali 2 dibagi 5 kali 7. Sama dengan 42/35. Masih bisa disederhanakan? Masih, sama-sama dibagi 7. Ya, sama-sama dibagi 7. 42 dibagi 7, 6. 35 dibagi 7, 5. 6/5 sudah sederhana. Kan tetapi pembilang lebih dari penyebut, maka diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/5. Latihan soalnya, 2/3 dikali 31/2. Nah, di sini terdapat satu pecahan campuran, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7/2. 2/3 kita tuliskan kembali, dikali 7/2. 2 dikali 7 dibagi 3 dikali 2, sama dengan 14/6. 14/6 masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Kita bagi 2 ya, pembilang dan penyebutnya. 7/3. 7/3 sudah sederhana ya, akan tetapi pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran, perkalian 3. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7? Kali 2, betul. 3 dikali 2, 6. Ya, ini hasilnya 6. 7-nya kita turunkan. 7 dikurang 6, 1. Nah, 1 ini kita letakkan di pembilangnya. Maka hasilnya adalah 21/3. Atau menggunakan cara penyederhanaan dulu sebelum dikalikan. Maka 2/3 dikali 7/2 sama dengan yang mana yang masih bisa kita sederhanakan? Pembilang dengan penyebutnya. 2 dengan 3 bisa? Tidak. 2 dengan 2? Bisa ya, sama-sama dibagi 2 sama dengan 1. Begitu pula yang di bawah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Ada lagi? 7 dengan 3 tidak bisa. 7 dengan 1 tetap 7, maka tidak usah disederhanakan lagi. Ya. Jadi pembilangnya 1 dikali 7 dibagi, menyebutnya 3 dikali 1. 1 dikali 7, 7 dibagi 3 sama dengan 7/3, pembilang lebih dari penyebut, ubah menjadi pecahan campuran ya. 3 dikali 2, 6 ditambah 1. Ya. Jadi 2/3 sama saja ya. Berikutnya, perkalian 2 pecahan campuran. Bisa dilihat contoh soalnya. 3 1/2 dikali 2 3/4 sama-sama diubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Ya, ini diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/2 dikali 11/4. 7 dikali 11 dibagi 2 kali 4. 77/8 sudah sederhana, kan tetapi pembilang lebih dari penyebut, maka diubah menjadi pecahan campuran. Menyebut 8, 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 77? Dikali 9. 8 dikali 9, 72. Supaya menjadi 77, tambah 5. Maka hasilnya adalah 9, 5/8. Latihan soal, 2 1/4 dikali 2, 2/5. Ubah dulu ya, menjadi pecahan biasa keduanya. 2 dikali 4, 8, ditambah 1, 9/4 dikali 2 dikali 5, 10 ditambah 2, 12/5. Kita kalikan pembilang dengan pembilang, 9 dikali 12 dibagi penyebut dikali penyebut. Sama dengan 108 dibagi 4 dikali 5, 20. Nah, masih bisa disederhanakan ya pembilang dan penyebutnya. Sama-sama kita bagi 4. Hasilnya adalah 27/5. Nah, pembilang lebih dari penyebut. Kita ubah menjadi pecahan campuran ya. 5 dikali berapa yang hasil kalinya mendekati 27? 5 dikali 5, betul. 5 kali 5, 25. Pembilangnya 27, kita turunkan, kurangi, sama dengan 2. Nah, 2-nya letakkan ke pembilang. Maka hasilnya adalah 5, 2/5. Atau, cara penyederhanaannya dulu ya. 9/4 dikali 12/5. Kita sederhanakan. 9 dengan 4 tidak bisa. 9 dengan 5 tidak bisa. 12 dengan 4 bisa ya. Sama-sama dibagi 4. Sama dengan 3. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, pembilangnya 9 dikali 3 dibagi 1 dikali 5. Sama dengan 27/5. Sama seperti yang di atas ya, 27/5 kita ubah menjadi pecahan campuran.
Penyebutnya 5 dikali 5, sisanya 2. Maka hasilnya adalah 52/5. Paham ya? Poin berikutnya, perkalian pecahan biasa dengan pecahan desimal. 3/5 dikali 0,2. Nah, di sini terdapat pecahan biasa dan desimal. Desimalnya ada satu angka di belakang koma. Maka kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Ingat, satu angka di belakang koma berarti penyebutnya adalah 10. Berarti menjadi 2/10. Pembilang dikali pembilang, 3 kali 2 dibagi 5 dikali 10. 6/50. 6/50 kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Ya, 50 juga dibagi 2. Hasilnya adalah 3/25. Latihan soal 2,0 dikali 1/5. 2,0 pecahan desimal kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa ya. Satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya 10. Hebat. Berarti pembilangnya adalah 2 dengan 0 ya. Menjadi 20 dikali 1/5. 20 dikali 1 dibagi 10 dikali 5 sama dengan 20/50. Nah, 20/50 masih bisa disederhanakan pembilang dan penyebutnya dibagi 10 ya. 20 dibagi 10 2, 50 dibagi 10 5. Atau ini kan pembilang dan penyebut sama-sama memiliki 0, 1. Boleh kita coret 0-nya ya, harus adil. Atas dicoret 1, dibuat coret 1. Hasilnya adalah 2/5. Paham ya? Perkalian pecahan biasa dengan persen. Nah, masih ingat persen? Ingat ya, persen ialah pecahan biasa dengan penyebut 100. Hebat. Maka kita ubah dulu persennya menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu per 100. 3/4 dikali 15/100. 3 dikali 15 dibagi 4 dikali 100. 3 dikali 15, 45 dibagi 400. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5. Betul. 45 dibagi 5, 9. 400 dibagi 5, 80. Jadi hasilnya adalah 9/80. Nih, ada latihan soal ya, biar lebih paham. 3/4 dikali 20%. Maka persennya kita ubah menjadi pecahan biasa, menjadi 20/100. Pembilang dikali pembilang dibagi penyebut dikali penyebut sama dengan 60/400. 60/400 masih bisa disederhanakan. Masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 10. Coba kita bagi 10 dulu. 6/40. Nah, masih bisa disederhanakan lagi. Sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 40 dibagi 2, 20. Maka hasilnya adalah 3/20. Atau pakai cara penyederhanaan dulu. Boleh 3/4 dikali 20/100. Yang bisa kita sederhanakan. 3 dengan 4? Tidak bisa. 3 dengan 100? Tidak bisa. Berarti 20 sama dengan 20 dengan 4. Bisa ya dibagi 4. 5, 4 dibagi 4 sama dengan 1. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ada dong. Yang mana? 5 dengan 100 sama-sama dibagi 5 sama dengan 1. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Maka pembilangnya adalah 3 dikali 1 dibagi penyebutnya 1 dikali 20 sama dengan 3/20. Sama bukan? Kita lanjut ya. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan desimal. Contohnya, 1/3 dikali 0,5. 1/3 diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 7/4. Begitu pula dengan 0,5 diubah menjadi pecahan biasa, menjadi 5/10. Kita kalikan 7 dengan 5 dibagi 4 dikali 10. 35/40. Masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 ya. Hasilnya 7/8. Supaya lebih mahir, kita latihan soal ya. Nah, 2,5 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 25/10 dikali 2 dikali 7, 14 ditambah 2, 16/7 sama dengan. Nah, ini kan angkanya besar-besar nih. Kalau kita kalikan, pasti angkanya besar banget deh hasilnya. Coba kita sederhanakan dulu ya sebelum kita kalikan. Nah, yang mana yang bisa disederhanakan?
25 dengan 10, sama-sama dibagi 5, bisa ya? 5, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ada lagi? Ada, 16 dengan 2, sama-sama dibagi 2, ya, sama dengan 1, 16 dibagi 2 sama dengan 8. Pembilangnya adalah 5 dikali 8 dibagi penyebutnya 1 dikali 7, sama dengan 40 per 7. Nah, 40 per 7 sudah sederhana, tetapi pembilang lebih dari penyebut. Maka dari itu kita ubah menjadi pecahan campuran. 7 dikali berapa yang mendekati 40? 7 dikali 5, betul. Hasilnya adalah 35 ya. 35, pembilangnya 40. Kita turunkan, dikurangi 35 sama dengan 5. Nah, 5-nya kita bawa ke pembilang. Nah, 5 per 7. Paham ya? Perkalian pecahan campuran dengan persen. Nah, bisa kita lihat. Ini pecahan campuran dan persen. Kita ubah dulu ya menjadi bentuk pecahan biasa. 17 per 6 dikali 25 per 100. Sama seperti sebelumnya, kita kalikan pembilang dengan pembilang dibagi penyebut dikali penyebut. Hasilnya adalah 425 per 600. Besar banget ya hasilnya ya. Nah, tapi ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Sama dengan 17 per 24. Kita lanjut latihan soal. 6% dikali 1 per 4. 6% diubah menjadi pecahan biasa. 6 per 100 dikali 1 per 4. Supaya hasilnya tidak terlalu besar, kita sederhanakan dulu ya, sebelum dikalikan. 6 dengan 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 sama dengan 3. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Ada lagi? Tidak ada ya. Maka pembilangnya adalah 3 dikali 1 dibagi penyebutnya 100 dikali 2 sama dengan 3 per 200. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu penasaran? Nah, ini dia poin kita yang terakhir, yaitu perkalian pecahan desimal. Ada yang masih ingat cara mengerjakan operasi hitung pecahan desimal? Ya, betul. Ada dua cara ya. Yang pertama dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan biasa. Dan yang kedua, kita kerjakan dengan cara susun ke bawah. Oke, cara yang pertama dulu. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Nah, di sini pecahan desimalnya kita ubah dulu ya menjadi pecahan biasa. Sehingga menjadi 5 per 10. 3 di sini bilangan asli. Kalian masih ingat? Ya, betul. Cara mengerjakannya adalah bilangan asli. Kita kalikan dulu dengan pembilangnya, yaitu 3 dikali 5. Kemudian dibagi dengan penyebut, yaitu 10. 3 dikali 5, 15, dibagi 10. Nah, karena soalnya dalam bentuk pecahan desimal, maka kalau bisa hasilnya juga dalam bentuk desimal ya. 15 per 10 kita ubah menjadi bentuk desimal. Penyebutnya 10. Maka hasilnya ada satu angka di belakang koma. Kita lihat pembilangnya 15. Kita hitung dari belakang satu angka, kemudian diberi koma. 1 diberi koma. Maka hasilnya adalah 1,5. Cara yang kedua ialah dengan cara susun ke bawah. Atau kita ubah dulu pecahannya menjadi bentuk desimal. 3 jika diubah menjadi bentuk desimal menjadi 3,0. Karena di belakangnya 3 sudah tidak ada angka ya. Maka tinggal kita tambahkan koma dan 0. Dikali dengan 0,5 tetap ya. Berarti 3,0 dikali 0,5. Kalau di operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita harus memperhatikan letaknya tanda koma pada perkalian pecahan dan pembagian pecahan nantinya. Tanda komanya kita abaikan dulu ya, tidak perlu kita tuliskan terlebih dahulu. Ya, kita abaikan dulu. Kita tuliskan saja 3,0 dikali 0,5. Ya, kemudian dikali. Kita kalikan dari belakang. 0 dikali 5, 0. Kemudian 3 dikali 5, 15. Setelah itu 0 dikali 0, 0. 0 dikali 3, 0. Setelah itu kita jumlahkan. 0 tetap 5 ditambah 0 sama dengan 5, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, jika sudah mendapatkan hasilnya seperti ini, baru kita perhatikan ada berapa angka yang terletak di belakang koma. Nah,
Ini ada satu angka di belakang koma ya. Ini juga ada satu angka di belakang koma. Berarti kalau di total ada 2 angka di belakang koma. Nah, jika ada 2 angka di belakang koma, kita hitung hasil perkaliannya dari belakang 2 angka. Ya. 1, 2, kemudian diberi tanda koma. Maka hasilnya adalah 1,50. Atau boleh dituliskan 1,5. Sama saja ya. Oke, supaya lebih paham, kita latihan soal ya. 0,2 dikali 1,25. Bisa kita kerjakan dengan cara yang pertama dulu ya, yaitu diubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 2 per 10 dikali 125 per 100, karena terdapat 2 angka di belakang koma. Setelah itu kita kalikan, hasilnya adalah 250 per 10 dikali 100, 1000. Kita lihat, karena penyebutnya adalah 1000, maka nanti pada hasilnya terdapat 3 angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu ya pembilangnya, 2, 5, dan 0. Kemudian kita hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3, beri tanda koma. Karena di depan tidak ada angka, maka bisa kita tuliskan angka 0. Maka hasilnya adalah 0,250. Paham? Atau bisa kalian gunakan cara yang kedua dengan cara susun ke bawah. 0,2 dikali 1,25. Nah, karena di belakangnya 2 tidak ada angka, maka bisa kalian tambahkan angka 0 ya, supaya seimbang dengan bawahnya. Setelah itu, kita kalikan. 0 dikali 5, 0. 2 dikali 5, 10. Ditulis 0, simpan 1. 0 dikali 5, 0. Ditambah hasil penyimpanannya. Menjadi 1. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 0, 0. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. 0, 0, 5, 2, 0. Nah, sampai di sini kita lihat. Ada soal, ada berapa angka yang terletak di belakang koma. Nih, 0,20. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, betul. Ada 2 angka. 1,25. Ada 2 angka juga di belakang koma. Jadi kalau ditotalkan, sama dengan berapa? Ada 4 angka di belakang koma. Maka nanti peletakan tanda komanya kita hitung 4 angka dari belakang. Kita hitung dari belakang 4 angka ya. 1, 2, 3, 4. Lalu kita beri tanda koma. Maka hasilnya adalah 0,2500. Ya, Bu, kok beda yang di atas 0,250, yang di bawah 0,2500? Sama aja. Ingat, 0 yang terletak di belakang koma boleh tidak dituliskan ya, menjadi 0,25. Begitu pula yang ini juga. Bisa tidak dituliskan 0 yang di belakang, menjadi 0,25. Jadi, sama saja ya. Kalian sudah paham? Sip, mantap. Nah, untuk penjelasan dari operasi hitung perkalian pecahan, cukup sampai di sini dulu ya. Apabila masih ada yang kurang dipahami, kalian boleh berlatih dari soal-soalnya yang terdapat di buku paket kalian. Semakin banyak kalian dalam berlatih soal, semakin bertambahlah ilmu kalian. Oke? Bu Yeni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.